warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada video kali ini, aku akan membahas materi tentang statistika. Kita langsung ke soal aja yuk teman-teman. Nah, di sini ada soal. Pada suatu sekolah dengan banyak siswa 100 orang, peneliti ingin mendapatkan informasi yang pertama, mean atau rata-rata, yang kedua modus, ketiga kuartil 1, keempat kuartil 2, dan yang kelima kuartil 3. Adapun nilai daily test English and Riemann siswa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kemudian di situ ada perintah. Buatlah data tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok. Langkah pertama, kita akan menentukan N. N adalah banyaknya data. Di sini, banyaknya data ada 100. Kemudian, kita tentukan jangkauan atau rank. R sama dengan X max dikurang X min. X max-nya yaitu atau nilai terbesarnya atau nilai tertinggi 100, kemudian dikurang X min. X min yaitu data terkecil atau nilai terkecil yaitu 30. Kemudian kita kurangkan 100 dikurang 30 sama dengan 70. Selanjutnya kita akan menentukan banyaknya kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 3,3 log N itu aturan Stargess ya. Dan N-nya itu banyaknya data. Lalu sama dengan 1 ditambah 3,3 log 100. Berikutnya 1 ditambah 3,3 dikali 2. Nah, log 100 itu 2. Dan selanjutnya 1 ditambah 3,3 dikali 2 hasilnya 6,6. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 7,6. Kita bulatkan menjadi 8. Berikutnya kita akan menentukan panjang kelas dengan cara P sama dengan R dibagi K. R itu rank dan K itu banyak kelas. Kemudian nilai R-nya 70 dibagi K. K-nya 8. Jadi sama dengan 70 dibagi 8 yaitu 8,75. Kemudian kita bulatkan jadi 9. Lalu kita akan menentukan intervalnya. Intervalnya itu kita mulai dari nilai yang terkecil yaitu 30. Kemudian panjang kelasnya kan 9. Jadi intervalnya yang pertama itu 30 sampai 38. Yang kedua 39 sampai 47. Yang ketiga 48 sampai 56. Yang keempat 57 sampai 65. Yang kelima 66 sampai 74. Yang keenam 75 sampai 83. Yang ketujuh 84 sampai 92. Dan yang kedelapan 93 sampai 101. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensinya. Di sini saya sudah memberikan beberapa warna dari 8 interval. Nah, yang pertama di situ ada warna kuning. Warna kuning itu untuk interval 30 sampai 38. Kemudian kita hitung itu ada 13. Nah, yang kedua itu ada warna biru. Warna biru itu untuk interval 39 sampai 47. Kita hitung itu ada 9. Nah, selanjutnya ada warna min. Warna min itu untuk interval 48 sampai 56. Itu jumlahnya ada 17. Berikutnya ada warna pink. Kita gunakan untuk interval 57 sampai 65. Itu jumlahnya ada 16. Kemudian ada warna merah. Warna merah digunakan untuk interval 66 sampai 74. Itu jumlahnya ada 15. Selanjutnya ada warna ungu. Ungu untuk interval 75 sampai 83. Jumlahnya ada 7. Kemudian ada warna hijau. Hijau itu untuk interval 84 sampai 92. Jumlahnya ada 15. Dan yang terakhir ada warna abu-abu. Itu untuk interval
93 sampai 101 jumlahnya ada 8. Kemudian frekuensinya kita jumlahkan, yaitu ada 100. Selanjutnya kita akan tentukan XI-nya atau nilai tengah. Yang pertama, 30 sampai 38 itu nilai tengahnya 34. Kok bisa dapat 34? Nah, itu dengan cara 30 ditambah 38 itu 68, kemudian dibagi 2, hasilnya 34, dan seterusnya. Sama seperti yang tadi ya caranya. Nah, kemudian kita cari FIXI-nya dengan cara mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah. Pertama, 13 dikali 34 hasilnya 442. Yang kedua, 9 dikali 43 hasilnya 387. Yang ketiga, 17 dikali 52 hasilnya 884. Yang keempat, 16 dikali 61 hasilnya 976. Yang kelima, 15 dikali 70 hasilnya 1050. Yang keenam, 7 dikali 79 hasilnya 553. Yang ketujuh, 15 dikali 88 hasilnya 1320. Dan yang kedelapan, 8 dikali 97 hasilnya 776. Kemudian FIXI-nya kita jumlahkan, hasilnya 6388. Selanjutnya, kita akan menentukan yang pertama, rata-rata atau mean. X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI, yaitu 6388 dibagi 100. Hasilnya 63,88. Yang kedua, kita akan menentukan modusnya. MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. TB itu tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Dan yang P panjang kelas interval. Karena modus itu adalah data yang sering muncul, jadi di sini kita ambil frekuensinya yang 17. Nah, kemudian kita tentukan TB-nya. TB-nya 48 dikurang 0,5 itu 47,5, kemudian ditambah D1. D1-nya 8 dibagi D1 tambah D2. Jadi 8 ditambah 1, kemudian dikali P, panjang kelasnya itu 9. Kemudian kita jumlahkan, 47,5 ditambah 8, hasilnya 55,5. Selanjutnya, kuartil. Kita akan mencari letak QI sama dengan I per 4 dikali N. Adapun rumus kuartil data kelompok yaitu QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurang FK dibagi FI dikali P. TB adalah tepi bawah kelas kuartil, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, FI adalah frekuensi kelas kuartil, dan P adalah panjang kelas. Langsung saja kita akan membahas yang ketiga, yaitu mencari kuartil yang pertama. Kuartil yang pertama, kita akan tentukan dulu letaknya. Jadi, QI sama dengan 1 per 4 dikali 100, sama dengan 25. Data ke-25 itu ada di frekuensi 17, di kelas interval 48 sampai 56. Lalu kita masukkan ke rumus. QI sama dengan TB-nya 48 dikurang 0,5 itu 47,5 ditambah I per 4N itu tadi 25, kemudian dikurang FK jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 13 ditambah 9 sama dengan 22, kemudian dibagi FI frekuensi kelas kuartilnya 17 dikali panjang kelasnya 9. Lalu 47,5 ditambah 3 per 17 dikali 9, hasilnya 49,08. Kita bulatkan menjadi 49. Yang keempat, kita akan mencari kuartil kedua. Letak Q2-nya sama dengan 2 dibagi 4 dikali 100, hasilnya 50. Data ke-50 itu ada di frekuensi 16 dengan intervalnya 57
sampai 65. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Q2 sama dengan 56,5 ditambah 50 dikurang 39. 39 itu hasil dari 13 tambah 9 tambah 17. Kemudian dibagi 16 dikali 9. Jadi 56,5 ditambah 11 dibagi 16 dikali 9, hasilnya 62,6875, kita bulatkan menjadi 63. Kelima, kita akan mencari kuartil ketiga. Letak Q3-nya sama dengan 3 dibagi 4 dikali 100, hasilnya 75. 75 itu ada di frekuensi 7. Di kelas interval 75 sampai 83. Lalu kita masukkan ke rumus. Q3 sama dengan 74,5 ditambah 75 dikurang 70 dibagi 7 dikali 9 sama dengan 74,5 ditambah 5 dibagi 7 dikali 9, hasilnya 80,92. Lalu kita bulatkan menjadi 81. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun dalam perhitungan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bagi saya sendiri. See you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.